Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ina Damayanti dari kelas A angkatan 24. Di sini saya akan menerangkan mengenai sastra Melayu dan pengaruh kolonialisme. Sastra merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang mencerminkan kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat pada suatu periode tertentu. Dalam konteks sastra Melayu, pengaruh kolonialisme menjadi faktor penting yang turut membentuk perkembangan dan dinamika karya sastra. Kolonialisme tidak hanya berdampak pada sistem pemerintahan dan ekonomi, tapi juga pada aspek kebahasaan, identitas, serta cara pandang masyarakat yang kemudian terekam dalam karya sastra. Dalam kajian sastra, kritik sastra pasca kolonial membahas bagaimana kolonialisme mempengaruhi karya sastra baik dari segi tema, bahasa, maupun identitas yang direpresentasikan dalam teks. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa, gaya narasi, serta tema yang berkembang dalam sastra Melayu dan masa kolonial dan pasca kolonial. Bangsa Melayu adalah bangsa yang tinggal di semenanjung Malaka dan di pesisir pantai utara Pulau Sumatera. Letaknya ini sangat strategis dalam perdagangan antar pulau dan antar bangsa pada masa lalu. Sehingga dalam dunia perdagangan bahasa, Melayu digunakan dalam transaksi perdagangan di Nusantara. Hal ini menjadikan suku Melayu sangat dikenal di Nusantara sehingga bahasanya menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Melayu merupakan sebuah suku yang tersebar di wilayah Asia Tenggara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Suku Melayu adalah sebuah kelompok etnis dari orang-orang Austronesia, terutama yang menempati semenanjung Malaya, Sumatera bagian timur, Thailand bagian selatan, pantai selatan Burma, Singapura, Brunei, Kalimantan Barat, Sarawak, dan pesisir Sabah. Lokasi tersebut sekarang menjadi bagian dari negara Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Burma, dan Thailand. Sastra berasal dari kata sastra, berarti tulisan. Sastra meliputi segala bentuk macam tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmu pengetahuan, kitab suci, surat-surat, undang-undang, dan sebagainya. Sastra dalam arti khusus yang kita gunakan dalam konteks kebudayaan merupakan ekspresi gagasan dan perasaan manusia. Jadi, pengertian sastra sebagai hasil budaya dapat diartikan sebagai bentuk upaya manusia untuk mengungkapkan gagasannya melalui bahasa yang lahir dari perasaan dan pemikirannya. Dalam perkembangan tadi, kata sastra sering dikombinasikan dengan awalan su sehingga menjadi susastra yang diartikan sebagai hasil ciptaan yang baik dan indah. Sastra adalah segala ungkapan yang dinyatakan dengan bahasa, baik tulisan maupun tertulis. Sastra Melayu terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu sastra lisan dan sastra tulisan. Sastra lisan mencakup cerita rakyat, mitos, legenda, pantun, syair, peribahasa yang diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Cerita rakyat seperti hikayat Hang Tuah dan hikayat Malin Deman menjadi contoh bagaimana sastra lisan menggambarkan kepahlawanan, kebijaksanaan, dan norma sosial masyarakat Melayu. Sastra Melayu merupakan sastra yang berkembang di tengah masyarakat Melayu yang sifatnya masih sederhana dan berhubungan dengan adat istiadat. Sastra Melayu ini memiliki versi lisan dan tulisan. Sastra Melayu secara lisan adalah sastra yang turun-temurun dari mulut ke mulut, sedangkan sastra tulisannya salah satunya adalah manuskrip. Sastra Melayu dapat memberikan informasi mengenai cerita-cerita pada zaman dahulu yang mungkin sudah berbeda dengan kondisi untuk sekarang ini. Manuskrip merupakan salah satu uraian cerita yang berkaitan dengan sebuah wilayah, peristiwa, dan orang Melayu sebagai isi pokok naskah tersebut. Manuskrip merupakan sebuah peninggalan sejarah budaya yang menjadi khazanah setiap bangsa di dunia. Manuskrip berisi fakta dan bukti otentik tentang pengetahuan, adat istiadat, serta perilaku masyarakat pada masa lampau. Kesimpulannya bahwa hasil dari sastra klasik yakni manuskrip tersebut yang merupakan hasil dari pemikiran masyarakat masa lampau pada suatu wilayah, baik berupa nilai budaya, adat istiadat, kebiasaan, ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam tulisan dan berusia kurang lebih 50 tahun, harus dilestarikan kebudayaannya. Bangsa Melayu memiliki peninggalan naskah yang sangat banyak. Khazanah bangsa Melayu yang saat ini keberadaannya tersebar di beberapa kota antara lain di Jakarta, Leiden, London, Paris, dan beberapa kota lainnya. Karena daerahnya strategis inilah, maka masyarakat Melayu semenjak abad pertama Masehi telah memiliki perkembangan sastra lisan atau folklore yang tinggi. Para peneliti mengidentifikasi bahasa sebutan itu ditujukan untuk Sumatera atau Jawa, atau sebagai sebutan bersama untuk semenanjung Malaka dan pulau-pulau bagian barat Kepulauan Melayu. Sekirapun macam-macam sastra Melayu, yaitu ada gurindam. Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris tadi. Kedua,
Hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng, maupun sejarah. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat adalah cerita yang panjang, yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Lalu yang ketiga ada Karmina, atau dikenal dengan nama pantun kilat, yaitu pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi. Memiliki pola sajak lurus, AA, dan biasanya digunakan untuk menyampaikan sindiran atau ungkapan secara langsung. Yang keempat ada pantun. Pantun ialah puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu, seperti jumlah baris, jumlah suku kata, kata-kata persajakan, dan isi. Ciri pantun yaitu 1. Pantun terdiri dari sejumlah baris yang selalu genap dan merupakan satu kesatuan yang disebut bait atau kuplet. 2. Setiap baris terdiri dari 4 kata yang dibentuk dari 8-12 suku kata, umumnya 10 suku kata. 3. Separuh bait pertama merupakan sampiran, lalu separuh baris berikutnya yang merupakan isi yang mau disampaikan. Bait pertama umumnya tentang alam, flora, dan fauna. 2 baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. 4. Persajakan antara sampiran dan isi selalu paralel. A, B, A, B, atau A, B, C, A, B, C, atau A, B, C, D, A, B, C, D, atau A, 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 A. Lalu yang kelima beralun 2 berdasarkan bentuk atau jumlah baris setiap baris. Setiap bait. Kelima yang kita bahas tadi, seloka. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang juga dapat ditemui saloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Yang keenam ada syair yang berasal dari kata Arab, dari bahasa Arab yang artinya perasaan. Syair timbul setelah terjadinya pengaruh kebudayaan Islam. Puisi ini terdiri 4 baris sebait berisi nasihat, 4 baris sebait yang berisi nasihat, dongeng, dan berbagai besar berisi cerita. Syair sering hanya mengutamakan isi. Yang terakhir adalah talibun. Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri dari 4, 6, 8, atau 10 baris. Pembagian baitnya sama dengan pantun biasa, yakni terdiri atas sampiran isi. Jika talibun itu 6 baris, maka 3 baris pertama merupakan sampiran, sedangkan 3 baris berikutnya merupakan isi. Berirama ABC, ABC, atau ABCD, ABCD, atau ABCDE, ABCDE, dan seterusnya. Gitu. Kita balik ke kolonialisme, kolonialisme memberikan dampak besar tentunya terhadap sastra Melayu, baik dalam hal tema, bentuk, bahasa, maupun perannya dalam masyarakat. Beberapa bentuk pengaruh kolonialisme terhadap sastra Melayu yaitu perubahan tema dan isi. Sebelum masuknya kolonialisme, sastra Melayu banyak dipengaruhi oleh budaya Islam dan tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Tema-temanya berfokus pada kisah kepahlawanan, keagamaan, mitologi, dan hikayat kerajaan. Setelah bangsa Eropa datang dan mulai menjajah Nusantara, tema dalam sastra Melayu mengalami perubahan. Muncul karya-karya yang menggambarkan realitas sosial, masyarakat di bawah penjajahan, kritik terhadap sistem kolonial, serta semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Sebelum kolonialisme, bentuk sastra Melayu lebih banyak didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat yang biasanya disampaikan secara lisan. Sastra ini berfungsi sebagai hiburan sekaligus sarana pendidikan moral dan keagamaan. Kedatangan bangsa barat membawa pengaruh besar dalam bentuk dan struktur karya sastra. Genre-genre baru seperti novel, cerpen, dan esai mulai diperkenalkan melalui pendidikan dan media cetak yang berkembang di era kolonial. Sastra yang sebelumnya berbentuk lisan mulai bergeser menjadi sastra tulis yang lebih terstruktur dengan pengaruh gaya penulisan barat. Sastra Melayu yang awalnya bersifat tradisional dan terikat pada norma-norma klasik mulai bergeser menjadi lebih bebas, kritis, dan berorientasi pada realitas sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.